Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak sih katanya kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjol legal itu kita nggak akan bisa beli rumah secara kredit suatu saat nanti. Ya meskipun suami atau istri kalian yang mengajukan pinjaman atau kredit untuk beli rumah. Jadi apakah benar kalian tidak akan bisa kredit rumah atau nyicil rumah jika teman-teman gagal bayar dan nggak bisa bayar ya? Oke. Jadi sebenarnya ini masalah di Slik OJK. Mungkin buat yang pernah cicil mobil, terus kemudian mau cicil rumah, pastikan ada identitas dari suami istri ya teman-teman. Ada data suami, ada data istri, ada kadang kalau misalnya kreditnya ini atas nama suami, berarti KTP istri juga diminta, data istri juga diminta. Nah, misal kenapa saya bilang tadi dan banyak orang yang bilang bahwa kalau kita galbay pinjol dan gak diselesaikan, ini akan membuat kita suatu saat nanti kesulitan untuk beli rumah secara KPR atau secara kredit. Ya, ada benernya. Kenapa? Karena kalau Slik OJK kalian terus bermasalah dan gak hilang-hilang, maka akan sulit buat kalian untuk disetujui pengajuan KPR-nya. Ya, status OJK kalian, Slik OJK kalian jelek, gimana kalian mau disetujui? Nah, itulah yang jadi masalah. Nah, padahal kan mungkin pasangan kalian itu suami atau istri kalian itu yang mengajukan dan dia Slik OJK-nya bersih. Tetap, misalnya kalian yang galbay itu akan membuat prosesnya itu akan sulit. Ya meskipun bukan nama kalian ya, itu proses cicil rumahnya, tapi kan data suami istri diminta nih, itu akan di cross check. Mungkin ada beberapa pihak bank yang meloloskan, wah ini mah Slik OJK-nya nggak terlalu besar nih, Slik OJK-nya utangnya juga bermasalahnya nggak terlalu besar, ya dilolosin ya, bisa jadi ada. Tapi ada juga yang benar-benar suami istri itu datanya harus bersih dan harus meyakinkan. Nah sekarang tergantung, apakah tempat kalian mau kredit itu tipe yang pertama atau tipe yang kedua. Nah ini yang membuat pernyataan seperti ini masuk akal dan memang itulah salah satu resiko terberat gagal bayar pinjaman online. Ya, kenapa Slik OJK resiko terberat? Karena selama-lamanya bakal nyangkut dan bakal ada. Orang kadang keliru, ngomongnya mikirnya resiko terberat itu adalah didatengin DC ke rumah, DC marah-marah ke rumah. Enggak, resiko terberat sebenarnya adalah Slik OJK. Jika memang suatu saat nanti teman-teman itu pengen beli rumah, pengen nyicil mobil yang mengharuskan Slik OJK-nya bersih, nah itulah jadi masalah. Bahkan sekarang beberapa perusahaan di Jakarta itu ada juga loh yang mulai melihat Slik OJK sebagai syarat masuknya karyawan baru. Nah ini kan jadi masalah banget, akan mengganggu masa depan kalian. Itulah yang menjadikan Slik OJK itu adalah masalah atau resiko terberat. Ya memang efeknya tidak akan berasa buat orang-orang yang memang nggak butuh beli rumah, nggak butuh nyicil rumah, nggak butuh nyicil mobil, dan nggak butuh melakukan pinjaman online dimanapun. Slik OJK nggak akan jadi masalah. Tapi buat yang ada rencana ke sana, nah ini akan menjadi masalah teman-teman. Jadi mau nggak mau harus dibersihin, harus dituntaskan, dan harus diberesin. Oke. Video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kalian tentang masalah Slik OJK dan gak gagal bayar seperti ini, tapi ya memang begitulah kenyataannya. Saya bisa aja memberikan statement bahwa oh tenang aja ini gak masalah. Pada kenyataannya ujung-ujungnya jadi masalah kan buat apa ya? Saya yakin orang akan suka ketika saya bilang, wah itu mah nggak masalah, udah bodo amat, lupakan aja Slik OJK. Nah, orang cenderung akan suka mendengar apa yang memang ingin dia dengar. Tapi untuk kali ini saya ingin sampaikan bahwa faktanya ya memang seperti itu. Cuman nggak semua pinjol ya yang lapor Slik OJK. Pinjol yang bekerja sama atau beraliansi dengan bank-bank meskipun bank konvensional, bank digital, itu yang bisa melaporkan kalian ke Slik OJK. Sedangkan pinjol yang masih belum bekerja sama dengan bank, itu tidak akan masuk ke Slik OJK. Namun sekarang ini kayaknya hampir semua pinjol deh sudah masuk ke Slik OJK karena mereka udah gampang nih bisa bekerja sama dengan Bank Neo, Bank Jago, Cbank, dan lain sebagainya. Karena banyaknya bank digital yang lebih mudah untuk diajak kerjasama dibandingkan bank konvensional. Ya, tetap semangat, insya Allah. Cicil aja sedikit demi sedikit, kalian tabung uangnya, tabung semuanya. Niatkan dalam hati kalian untuk bisa melunasi hutang. Terus kemudian kalian berdoa sama Allah biar dimudahkan rezekinya untuk bisa bebas dari hutang seperti ini. Ya, insya Allah akan dimudahkan,
dilancarkan dan kalian bisa melunasi semuanya. Perlahan aja, nggak usah buru-buru. Perlahan demi perlahan, tapi setidaknya kalian ada niat baik untuk membayarnya. Ya syukur-syukur di pertengahan jalan ada program atau promo bahwa penghapusan denda dan bunga. Kalian tinggal bayar biaya pokoknya aja, itu kan menjadi peluang dan kesempatan yang cukup luar biasa. Ingat, jangan stres, tenang, meskipun ada hutang, meskipun ada teror, tetap tenang aja, fokus kalian cuma satu, menata kehidupan kalian agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.